bisa ambil contoh. Ketika ada kayu semacam ini di dalam sekitarannya ini, maka dikhawatirkan sebelum menonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kembali bersama saya Hiswan THR Palopo. Video kali ini saya akan berbagi tutorial atau bagaimana cara penanaman kakao itu. Video-video sebelumnya saya belum pernah memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara saya menanam kakao, maka pada sore hari ini saya akan berbagi cara penanaman kakao agar terhindar dari serangan-serangan ulat, rayap, dan sebagainya. Nah, umur kakao saya saat ini sekitaran 2 tahun 7 bulan ya, karena saya tanam kemarin ini sekitar tanggal 27-28 Desember 2001. Jadi usianya sudah memasuki 2 tahun 7 bulan. Nah, banyak teman-teman yang mengira bahwa ini sudah umurnya 5 tahun ya. Padahal ini belum cukup 3 tahun. Oke, kita akan menuju ke lokasi. Di sini saya sudah menyiapkan lubangnya. Ini kita buat lubang selebar ini dan sedalam ini 40 cm kedalaman. Teman-teman harus memikirkan akar tanaman. Apabila itu dangkal, maka akar tanaman akan mudah timbul ke tanah. Nah, oke. Sebelumnya ini adalah peralatan saya juga sudah siapkan bibitnya, Pordan dan Alika. Ini adalah kedalaman 40 cm. Bukan artinya tanah ini ketika bibitnya turun itu masih 40 cm. Akan tetapi di pinggiran lubang ini kita kasih turun lagi, kita turunkan lagi tanahnya. Nah, gini ya teman-teman. Nih, sebentar. Ini tadi kan 40 cm, maka tanah sekitarnya kita tarik, kita hancurkan kembali, kita kasih masuk agar supaya pengakaran pada bibit kita itu cepat, tidak terhambat ya. Makanya dibuatkan semacam ini. Selanjutnya bisa teman-teman lihat di sini ya, di depan yang ditimbun itu sepertiga dari batang tanaman kakao ini. Jadi bukan dibagi dua ya teman-teman, tapi sepertiga, artinya sampai di sini. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut. Ketika bibitnya itu miring, dia miring begini ya, maka silakan dia berlawan arah dengan arah timur. Nah, matahari terbit dari timur, jadi ini di berlawanan arah agar supaya nanti akan tertarik begini jadinya. Oke ya. Kita lanjut. Nah, oke. Nah, ini yang ditimbun hanya sepertiga dari batang ya teman-teman. Sepertiga dari batang. Terlebih dahulu kita menyediakan Alika agar supaya menghindari rayap. Nah, kita pakai di sini hanya 1 tetes. Bisa dilihat ya.
Nah, kita hanya menggunakan satu tetes. Wah, kena tangan saya artinya. Nah, kemudian kita siram untuk memastikan di sini sudah tidak ada rayap lagi, supaya rayapnya mati ya. Nah, oke, lanjut. Kemudian kita tarik ini. Tadi bibitnya berlawanan dengan terbitnya matahari. Teman-teman harus mengingat bahwa hanya sepertiga ya, sepertiga dari batangnya, jangan dibagi dua. Itu khawatir bisa membusuk. Nah, gini. Nah, usahakan ini teman-teman, kita harus memastikan bahwa di daerah sekitar sini sudah tidak ada semacam ranting atau kayu. Karena ketika ada kayu, sambil contoh, ketika ada kayu semacam ini di dalam sekitarannya ini, maka dikhawatirkan di kemudian hari ada pelapukan, maka itu akan memancing rayap datang, sekaligus ulat yang berwarna putih itu. Saya juga baru pahami bahwa ternyata ulat yang berwarna putih yang bengkok itu adalah pengurai, atau dengan kata lain mikroorganisme yang mengurai tanah untuk menjaga kesuburan. Akan tetapi ketika ada pembusukan di dalam tanah, maka dia juga akan datang mengurai. Jadi jangan heran ketika teman-teman mendapatkan kakaonya berwarna kuning daunnya, bisa dicek di bawahnya, dia ulat putih itu akan datang juga, ikut memakan akar tanaman kita. Tetapi dia bukan hama ya, ulat-ulat putih itu dia bukan hama, tetapi dia pengurai. Nah, oke teman-teman, ini. Nah, tidak usah apalagi istilahnya di model ke atas, cukup begini dulu teman-teman. Nanti 2 minggu ke depan baru mencoba memberikan pupuk. Kita memberikan pupuk NPK saja biar komplit. Nah, yang terakhir teman-teman, jangan lupa menyediakan furadan atau regen bubuk. Nah, ditaburi di sekelilingnya agar supaya semut-semut itu tidak datang mengganggu pertumbuhan. Biasanya semut itu mengganggu ini pucuk daunnya. Nah, sebenarnya furadan ini efektif untuk mengatasi ulat tanah, akan tetapi dia juga mampu menghalau serangan semut-semut yang dapat merusak pucuk daun dari bibit kita. Oke. Nah, beginilah teman-teman. Dan saya ingatkan kembali, ketika teman-teman ingin menanam kakao, maka yang utama itu adalah sterilkan dulu tanah yang ada sekitar sini. Jangan sampai ada kayu yang ikut masuk ke dalam lubang. Itu dipastikan ya teman-teman, pastikan. Dan jika video ini saya bermanfaat, maka silakan di share ke grup-grup petani teman-teman kakao yang lainnya. Dan satu lagi, jangan lupa mengirimkan saran dan kritik di kolom komentar ya, dan like and subscribe nya untuk membantu saya mengembangkan channel YouTube perkebunan kakao saya ini. Oke, jika teman-teman ragu ketika ini miring, maka silakan ditambahkan kayu ini semacam ini ya. Dulu saya hanya menggunakan kayu semacam ini. Nah, langsung terus ditarik pakai tali. Nah, ini
Sebentar ya, saya ambil talinya. Oke, kita ikat. Nah, ini adalah opsi kedua. Ketika tidak ingin memakai kayu, maka silakan bibitnya berlawanan arah ya, dengan terbitnya matahari. Ini otomatis akan tertarik. Jangan dibalik ya teman-teman. Dan yang kedua, nah ini kita tarik pakai tali. Nah, ini opsi kedua yang banyak saya gunakan di perkebunan kemarin. Saya mengikatnya. Nah, gini teman-teman. Oke. Nah, saya jelaskan kembali ya kepada teman-teman petani. Sekali lagi, ini adalah cara bagaimana untuk mengatasi serangan-serangan pada bibit kita, serang dari hama. Ini adalah kemungkinan besar banyak teman-teman yang sudah mengerti cara penanaman kakao, akan tetapi ada yang keliru, masih lupa sama rayap-rayap yang ada di bawah. Ketika itu ada pelapukan, maka rayap akan datang. Nah, beginilah hasil dari cara penanaman saya sendiri. Nah, oke, bisa ditiru ya teman-teman, karena banyak cara-cara yang lain. Saya hanya berbagi informasi. Ini kebiasaan saya dalam menanam, modelnya begini ya. Nah, ini jadi ketika nanti mau dipupuk, saya akan taburi di pinggiran yang ini. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang menanam kakao itu pas tiba-tiba usia 1 tahun itu menguning, maka itu kadangkala itu diakibatkan oleh rayap yang di bawah tanah, adanya pembusukan. Maka si pengurai, si ulat itu datang untuk membantu memakan akar tanaman. Di sini sekali lagi saya mengingatkan bahwa ulat putih itu yang di dalam tanah itu bukan sebenarnya hama, dia adalah mikroorganisme yang pengurai tanah. Nah, akan tetapi ketika ada pembusukan, maka dia datang membantu rayap memakan akar tanaman kita. Nah, begitu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Di lain waktu kita bertemu kembali. Semoga video saya ini bermanfaat. Sekian dari saya, Hiswan T. Palopo.